kembali lagi di podcast Priska, yaitu POV. Baiklah, pada sore hari ini kita akan membahas dengan judul sharing pengalaman mengajar. Kita lagi kedatangan tamu, yaitu salah seorang guru yang mengajar di sekolah swasta yang berada di Pekanbaru. Boleh nggak sih Mbak kita perkenalkan diri dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Nailul Autor. Seneng ya bisa diundang di podcastnya apa tadi namanya? Ya, VOV ya, bagus sekali namanya ya. Mudah-mudahan sharing-sharing kita hari ini ya bisa memberikan sedikit manfaat ya, minimal ya kita berbagi pengalaman gitu ya, karena saya juga tergolong masih baru ya dibandingkan guru-guru yang lainnya gitu ya. Kamu nanya nih Mbak. Ya, selamat. Mbak kan guru nih, di mananya Mbak sekolahnya tuh, sekolah swasta di Pekanbarunya tuh lebih tepatnya di mana? Oke, kalau untuk alamat ya, alamatnya itu di Jalan Wartasari nomor 9. Nah, tepatnya di Komplek Masjid Baitul Makmur. Nah, kalau dari Harapan Raya itu bisa lewat Jalan Surabaya. Nah, kalau di lewat Sudirman itu tepatnya di belakang kantor DPR provinsi. Nah, insya Allah gampang tuh dicari, apalagi sekarang kan sudah bisa pakai Google Map gitu ya, jadi sangat gampang gitu ya. Kalau untuk sekolah swastanya namanya itu SD Juara Pekanbaru. Nah, SD Juara insya Allah semuanya berprestasi gitu ya anak-anaknya, karena kan semua anak itu pintar gitu ya, tidak ada anak yang dianggap tidak pintar gitu ya, semua kita pasti memiliki kelebihan yang sudah Allah berikan gitu ya, jadi apapun prestasinya ya harus kita apresiasi. Nah, seperti itu. Sedikit tentang SD Juara ya. Nah, jadi SD Juara ini khususnya di Pekanbaru gitu ya, salah satu cabang ya, kalau pusatnya itu berada di Bandung. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa sekolah yang tersebar di beberapa provinsi ya. Bandung, Jakarta, Medan, dan lain sebagainya. Ada 19 sekolah ya totalnya. Nah, seperti itu gitu. Oh ya Mbak, Priska kan belum nanya nih, dulu Mbak tuh latar belakang backgroundnya itu seperti apa sih? Nah, kalau kuliah ya, kuliahnya itu di UIN Suskaryau gitu ya, berarti sama ya sama Mbak Priska. Iya, berarti kita sama-sama kuliahnya di UIN gitu ya, cuman beda fakultas. Nah, kalau saya memang backgroundnya bukan pendidikan ya, seperti itu. Jadi saya itu kuliahnya di jurusan agroteknologi, Fakultas Pertanian dan Peternakan. Nah, seperti itu. Berarti Mbak dulu tuh bukan dari Fakultas Tarbiyah berarti ya? Kok bisa Mbak bisa jadi guru sekarang nih, gimana? Nah, kenapa bisa menjadi guru ya? Awalnya itu saya di SD Juara itu sebagai tata usaha gitu ya, bukan langsung menjadi guru gitu ya. Nah, karena ada lowongan di sana gitu ya, ada salah satu guru gitu yang mutasi ke SMP Juaranya gitu. Jadi ada lowongan, jadi saya ikut tesnya gitu ya. Alhamdulillah saya diterima gitu ya. Wah, ternyata Mbak mantap juga ya Mbak. Walaupun bukan dari backgroundnya pendidikan, tapi Mbak bisa jadi seorang guru. Itu mantap kali Mbak. Sebenarnya tidak mantap juga sih, tapi semua kita kan punya kesempatan untuk belajar gitu ya. Jadi ya memang memang melalui proses belajar gitu. Mbak juga mau nanya nih Mbak. Silakan. Apa aja sih yang udah Mbak rasain? Oke, baik, kalau suka duka ya, ini suka dulu lah ya. Nah, kalau suka, motivasi yang pertama itu ya kalau menjadi seorang guru itu kan bisa menjadi amal jariah gitu ya. Jadi amal yang tidak terputus gitu ya. Jadi sangat banyak manfaatnya gitu ya. Nah, itu dulu yang harus kita bangun mindset kita gitu ya.
Nah, kemudian kalau ketemu anak-anak tuh seneng banget nih itu rasanya gitu ya. Ternyata gitu kalau misalkan apa namanya pas lagi sakit-sakit atau apa gitu. Nah, nanti kalau misalkan pas sampai sekolah, nah itu tuh ketemu anak-anak gitu. Jadi kayak sembuh gitu. Nah, gitu karena emang mereka lucu-lucu gitu ya, apalagi anak SD gitu kan ya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau untuk dukanya ya, dukanya itu ya apa ya, sedikit kesulitan lah gitu ya, karena kan masing-masing anak ini memiliki karakter yang berbeda-beda gitu ya, dan itu perlu kita pelajari, dan nggak 1 hari 2 hari ya kita tahu oh karakter anak si A misalnya begini, kemudian si B begini gitu. Jadi iya benar gitu. Jadi kita harus tahu trik-triknya gitu. Kita harus lebih kreatif gitu ya. Gimana cara mengajar tipe anak yang seperti ini gitu ya. Jadi masing-masing kita kan punya karakter yang berbeda-beda gitu ya. Nah, jadi ya itulah mungkin dukanya ya. Itu boleh dikatakan duka lah ya. Boleh nggak Mbak kita sharing-sharing nih? Kasih Priska tips deh gitu. Gimana sih biar Priska itu lebih bisa ngajar skill gitu? Hal apa yang perlu untuk bisa persiapan biar bisa ngajar gitu? Iya. Apa namanya? Sebenarnya berat juga ya mau ngasih tips gitu ya, karena kan masih tergolong baru ya, belum lama menjadi guru gitu ya, dan saya juga ya masih belajar gitu ya, belajar banyak hal gitu. Nah, mungkin yang pertama sekali yang perlu kita persiapkan adalah niat gitu ya. Nah, ini yang terpenting sekali gitu, karena kalau sudah niat kita pasang gitu ya karena Allah, dan kita niatkan ya mendidik itu sebenarnya berat gitu ya. Kalau mentransfer ilmu itu ya kita punya kemampuan ilmu terus kita tinggal transfer gitu kan, itu gampang gitu ya. Tanpa mendidik. Kalau mendidik itu kan kita harus memperbaiki akhlaknya gitu, memperbaiki moralnya gitu kan, memperbaiki karakternya gitu ya. Nah, itulah pendidikan gitu ya. Nah, mengapa yang pertama sekali yang perlu ditanamkan itu adalah niat gitu ya. Karena kalau kita berangkat dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala gitu ya, ya insya Allah ya semuanya menjadi pahala gitu ya. Kadang ya misalkan kita menghadapi anak-anak yang tergolong susah diatur lah gitu lah ya bahasanya gitu ya, tapi ya kita ingat lagi gitu ya. Nah, kita di sini ini ya niatnya mengajar gitu ya, mendidik gitu ya, tidak hanya mengajar tapi mendidik mereka gitu ya. Nah, kita selalu ya kembali lagi ke niat kita gitu. Nah, itu yang terpenting. Kemudian yang kedua gitu ya, jangan pernah berhenti belajar gitu. Nah, ini yang terpenting juga gitu ya. Ya, walaupun kita misalnya sudah tahu banyak hal gitu ya, banyak ilmu yang kita kuasai gitu ya, tapi yang namanya menjadi seorang guru ya kita harus update juga ilmu-ilmu lainnya gitu ya, supaya wawasan juga kita luas gitu ya, kemudian banyak referensi-referensi ya yang nanti kita bagikan ke siswa gitu ya. Nah, jadi ya mungkin 2 itu ya kalau kemampuan ataupun teknik mengajar itu ya bisa tergantung kreativitas kita ya gitu, karena masing-masing kita pasti punya kreativitas gitu ya. Nah, mungkin menurut Mbak seperti itu. Wah nggak terasa ya Mbak, kita udah di ujung acara nih, udah ujung sharing-sharing. Yang penting berarti mengajar itu butuhnya itu niat, Iya, benar. ikhlas, terus juga kemampuan. Walaupun itu kemampuan bisa dianggap kelebihan kita nantinya. Dan itu bisa diasah kan kemampuannya. Dan juga kalau jadi seorang guru ini merupakan amal jariah yang tidak pernah terputus. Jadi merupakan profesi yang sangat mulia. Karena berarti kita itu selalu ngasih ilmu, ngalir ilmu kita untuk mereka-mereka yang kita ajarkan. Semangat teman-teman, bagi teman-teman yang ingin jadi seorang guru sama kayak Priska nih.
jangan jangan mudah menyerah, tetap semangat karena profesi seorang guru itu merupakan profesi yang mulia, ya kan Mbak? Iya, bener banget. Boleh nggak Mbak, ada yang mau dibilang kepada teman-teman? Oh iya, nah tadi sudah disimpulkan ya oleh Mbak Friska ya. Nah, kalau untuk menjadi guru itu memang tugas yang sangat mulia gitu ya. Kuncinya adalah niat, kemudian kita tidak boleh berhenti untuk terus belajar gitu ya. Kemudian menggali potensi-potensi yang kita miliki gitu. Nah, baik di penghujung acara ini saya boleh ya Mbak sedikit promosi ya terkait sekolah gitu ya. Nah, kebetulan di tahun ajaran ini ya 2022-2023 kita sudah buka pendaftaran untuk calon siswa baru gitu ya. Nah, jadi bagi teman-teman Mbak Friska nih atau yang punya adik, kemudian ada tetangganya, kemudian ada saudaranya ya yang sudah masuk usia sekolah anaknya ya atau adiknya atau saudaranya ya. Nah, boleh didaftarkan di FV Juara Pekanbaru. Nanti boleh hubungi saya atau Mbak Friska. Ya. Terima kasih ya Mbak, Sama-sama. sudah mau jadi bintang tamu Friska. Oke teman-teman, sekian dulu podcast kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di-share ya. Biar ajak teman-teman yang lainnya untuk bisa nonton video Friska ini. Terima kasih. Assalamualaikum.